Si rambut kuning menendang protagonis keluar dari tim, hanya untuk mencari penyembuh berdada besar. Namun, dia malah berencana menjadikan penyembuh itu garda depan. Wanita itu menganggapnya benar-benar konyol. Dia juga mengerti betapa absurdnya situasi protagonis yang ditendang. Seorang penyembuh ikut pertarungan jarak dekat saja sudah aneh. Tak disangka, yang memenggal salah satu kepala Hydra tetaplah protagonis. Si rambut kuning menganggap protagonis sebagai penyembuh, hanya bisa melakukan penyembuhan dasar. Jadi dia menyalahkan protagonis atas kegagalan penyerangan. Namun, setelah kehilangan protagonis, barulah dia sadar akan kemampuannya sendiri. Tanpa protagonis dalam pertarungan, penyerangan si rambut kuning berikutnya berakhir dengan kerugian besar. Seluruh anggota tim terluka parah. Saat itulah si rambut kuning menyadari bahwa protagonis ternyata berguna. Dia pun ingin mengajak protagonis kembali ke tim. Dia pikir protagonis akan menurutinya. Tanpa sepengetahuannya, protagonis sudah punya tim baru, dan penghasilannya pun lumayan. Resepsionis menyarankan agar protagonis merekrut anggota baru untuk memperkuat tim. Namun, protagonis masih ingin mempertahankan keadaan saat ini. Resepsionis kemudian memberitahu mereka berdua bahwa mereka bisa menyewa rumah sendiri. Tinggal di penginapan terus-menerus tidak hanya mahal, tetapi juga tidak aman untuk menyimpan banyak peralatan dan barang. Apalagi, jika tim terdiri dari pria dan wanita, ada kemungkinan mereka akan jatuh cinta. Mendengar ini, wajah Sena memerah dan tampak sedikit berharap. Tapi kalian berdua jelas tidak mungkin. Protagonis teringat bahwa pedang petir juga punya villa sendiri. Hanya saja kamarnya dijadikan gudang. Resepsionis menceritakan tentang pedang petir kepada protagonis. Tak disangka, keesokan paginya si rambut kuning datang menemui protagonis. Sama seperti saat dia menendang protagonis keluar dari tim. Kali ini dia mengundang protagonis untuk bergabung kembali. Sena melihat kejadian ini. Setelah mendengar ceritanya dari resepsionis, Sena langsung berdiri di depan protagonis. Dia takut protagonis akan menyetujuinya. Protagonis menenangkan Sena. Dia mengucapkan terima kasih karena si rambut kuning telah mengundangnya. Namun, sekarang dia sudah punya tim baru. Jadi, dia menolaknya. Tak disangka, si rambut kuning tidak menyerah. Dia bahkan dengan lancang mengatakan bahwa Sena pasti memanfaatkan protagonis. Dia terus berbicara, namun yang keluar hanyalah aibnya sendiri. Melihat si rambut kuning menjelek-jelekkan Sena, protagonis pun tidak bersikap baik lagi padanya. Setelah mengucapkan kata-kata pedas, dia pergi bersama Sena. Si rambut kuning yang marah mulai merekrut anggota baru di guild. Dia bertekad untuk mengalahkan Hydra. Lagi pula, reputasi timnya sudah hancur karena kegagalan berturut-turut. Dia pikir tidak akan ada yang peduli. Tapi ternyata ada yang ingin bergabung. Dari perlengkapannya saja, terlihat orang ini sangat kuat. Dan memang benar, si rambut kuning dikalahkan dengan satu serangan. Namun, si rambut kuning berdalih bahwa dia sengaja mengalah. Setelah itu, Amiya, mantan anggota tim protagonis, menemuinya. Amiya datang untuk meminta maaf kepada protagonis. Dia juga berharap protagonis mau membantunya. Artinya, kembali ke tim. Namun, protagonis penasaran mengapa Amiya ingin membantu si rambut kuning. Orang itu memang agak bermasalah. Ceroboh, sembrono, dan licik. Kelakuannya buruk, dendam dan keras kepala, pelit, perhitungan, dan tidak pernah sikat gigi. Kasihan sekali dia, meskipun si rambut kuning banyak kekurangan. Ini adalah tim pertama yang diikuti Amiya. Jadi dia tidak tega melihat rekan satu timnya terluka. Namun, Sena menanyakan pertanyaan yang fatal. Jika begitu, mengapa dia memperlakukan sang protagonis seperti itu sebelumnya? Amiya terdiam. Dia menjelaskan bahwa dia takut. Khawatir jika dia tidak melakukan itu, dia akan menjadi korban berikutnya. Leila memohon agar sang protagonis memaafkan mereka. Namun, sang protagonis tidak membenci mereka. Tapi dia juga tidak akan kembali ke pedang petir. Setelah itu, sang protagonis dan Sena bertanya kepada Leila apakah dia ingin meninggalkan tim. Namun, Leila ingin menjaga Amiya yang lemah. Tetapi ketika Leila kembali, dia terkejut melihat anggota baru. Karena dia mengenalnya, dan sangat akrab. Lebih tepatnya, pria itu bergabung dengan tim demi Leila. Namun, aktingnya yang berlebihan dan penutup mata yang jelek tidak bisa menipu Leila. Meskipun identitasnya terbongkar, pria itu tetap bersikeras bahwa Leila salah orang. Suasana hati Leila pun menjadi lebih baik. Setidaknya, mereka memiliki jaminan dalam melawan Hydra. Tak seorang pun menyangka bahwa Hydra yang sudah kehabisan tenaga, tiba-tiba menyerap banyak sihir dan bermutasi. Kekuatannya meningkat drastis. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sang penyembuh, sang protagonis. Ternyata menyembunyikan kekuatan yang lebih mengerikan. Hanya dalam sekejap, dia mengalahkan Hydra yang bermutasi.
Sang protagonis awalnya tidak ingin ikut campur dalam misi rambut kuning untuk mengalahkan Hydra. Tetapi Sena merasa bosan terus berada di labirin. Dia mengusulkan untuk pergi ke rawa terdekat. Dan di sanalah tempat Hydra berada. Sang protagonis langsung mengerti maksud Sena. Ternyata dia masih mengkhawatirkan pertempuran di sana. Di sisi lain, karena bergabungnya Zeke yang berkekuatan tinggi, proses pemburuan menjadi jauh lebih lancar. Hydra telah menghabiskan sebagian besar staminanya. Dan gerakannya menjadi lambat. Zeke bahkan sengaja mengalah dalam pertempuran. Dengan niat memberikan penghargaan kepada rambut kuning. Rambut kuning senang menerimanya. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Sihir mengalir deras dari segala arah. Setelah menyerap banyak sihir, Hydra bermutasi. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Zeke menganggap situasi saat ini agak sulit. Dia menyarankan agar semua orang mundur terlebih dahulu. Tanpa diduga, si keras kepala rambut kuning tidak menyerah. Penghargaan yang seharusnya dia dapatkan hilang begitu saja. Dia berpikir mereka harus menyerang Hydra saat lemah. Namun yang mengejutkan, saat rambut kuning menebas dengan pedangnya, yang patah justru pedangnya sendiri. Malukrus. Ras, ada yang ingin kau katakan lagi? Namun, saat itulah sang protagonis tiba tepat waktu. Bersama Zeke, mereka bertiga menyerang dan untuk sementara waktu memukul mundur Hydra. Kemudian sang protagonis bergegas memeriksa luka Amiya. Layla menjelaskan bahwa penyihir memiliki resistansi sihir. Jadi sihir penyembuhan biasanya tidak berpengaruh pada mereka. Namun, sang protagonis hanya tahu sihir penyembuhan dasar. Dengan tatapan terkejut Layla, sang protagonis terus menggunakan penyembuhan. Karena ini telah memperbarui pengetahuannya. Perlu diketahui, penyembuhan bertumpuk seperti ini belum pernah dia lihat, bahkan belum pernah dia dengar. Ini seperti minum obat sebanyak apapun saat flu. Tidak mungkin langsung sembuh. Layla pun menjadi penasaran dengan identitas sang protagonis. Tapi yang terpenting saat ini adalah menghadapi Hydra. Hydra yang bermutasi tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan. Jadi, ketika melihat sang pahlawan muncul, Hydra berniat untuk membunuhnya. Dalam pertarungan, ia langsung menyandera Sena. Ia menggunakan Sena sebagai sandera untuk memaksa sang pahlawan bertarung 1 lawan 1. Sang pahlawan tentu saja tidak mundur. Ia mengira akan terjadi pertarungan yang sengit. Tetapi tiba-tiba sang pahlawan terbaring di tanah seperti Sena. Namun, hanya dalam 2,5 detik, sang pahlawan tiba-tiba berdiri kembali, dan memancarkan aura yang menakutkan. Detik berikutnya, sebuah tanduk tumbuh di kepala sang pahlawan. Saat semua orang kebingungan, Hydra langsung terbunuh sebelum sempat bereaksi. Setelah itu, sang pahlawan pingsan. Saat bangun, ia tidak ingat apa yang terjadi. Namun, sikap si rambut pirang terhadapnya berubah 180 derajat. Ia bahkan membayangkan bagaimana mereka akan mengalahkan penguasa labirin. Tentu saja, ini tidak termasuk Amiya dan Lai. Ia bahkan mengatakan bahwa Amiya sudah tidak berguna, dan berencana menjualnya kepada bangsawan dengan fetish aneh sebagai mainan. Si rambut pirang dan si rambut merah tenggelam dalam fantasi indah mereka. Tidak menyadari bahwa hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Sebelum sang pahlawan bergerak, Sena langsung meninju mereka. Kau memukulku, kan? Guild melarang. Petualang saling berkelahi. Kalian melanggar aturan, dan akan dikeluarkan dari guild. Kalian semua lihat kan? Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Aku juga. Saat itu, Zeke dan Layla menangkap mereka berdua dengan tuduhan perdagangan manusia. Ternyata, identitas asli Zeke adalah petualang langsung dari ibu kota. Mereka berhak menindak petualang lain. Keamanan di kota kecil ini terus memburuk, dan kabarnya disebabkan oleh para petualang. Jadi mereka datang untuk memeriksa situasinya. Adapun si rambut pirang dan temannya, sesuai aturan, mereka akan dikeluarkan dari guild petualang. Mungkin mereka juga akan dihukum kerja paksa sampai mati. Namun, sang pahlawan justru membela mereka. Dia mulai membersihkan nama mereka. Jika penyembuh itu melihatnya, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, Zeke memutuskan untuk tetap tinggal dan mengamati. Tentu saja, yang lebih penting adalah identitas sang pahlawan. Pria itu tidak menyangka, monster langka yang bermutasi, akan muncul lagi dalam 2,5 hari. Melihat Phoenix yang bermutasi terbang menukik ke arahnya, penyihir kecil itu ketakutan dan tidak bisa bergerak. Barusan, mereka teleport ke labirin. Sena mengira mereka akan langsung melihat Phoenix saat masuk. Namun, ruang di sana sempit dan Phoenix tidak bisa masuk. Mereka segera tiba di ruang terbuka di depan. Seperti yang diduga, Phoenix ada di sana. Konon ada jalan pintas ke kedalaman labirin di sana. Karena Phoenix,
Tidak ada yang bisa melewati